kepada pelaku utamanya, anggota Polri-nya. Jadi hanya cuma teori. Kapan-kapannya aja. Kita langsung bertanya, kayak gimana sih? Oh, kalau kita dengar misalnya Inggris atau mungkin Malta, atau negara Eropa seperti itu, dan mereka punya kepolisian yang bertingkat-tingkat. Nah, dan juga berdiri masing-masing ada distrik-distriknya. Kita tanya, kenyataannya, oh memang betul. Dan kami juga ada perpindahan personel, kegiatan patrolinya. Jadi tahu bagaimana mereka bertindak. Terus kayak misalnya beberapa negara, saya misalnya senang kalau dinas itu ada kameranya. Kita kan tahu ini kalau kita komunikasi langsung. Kalau mereka tuh beberapa negara ada kameranya, jadi ketahuan kegiatan-kegiatan mereka. Terus ada juga negara-negara yang naik piket gitu kan, bisa pilih kendaraan, background seperti itu nih. Kita melihat bahwa kepolisian Dubai inilah yang mungkin kita nilai sangat bagus ya. Sangat bagus, sangat. Kenapa? Jadi inisiasi pendidikan ini aja udah menunjukkan mereka selangkah lebih maju. Ya. Mereka tuh teknologinya tinggi. Teknologi sangat memanfaatkan teknologi. Ya kita tahu lah Dubai itu negara. Tapi Indonesia sebenarnya bisa seperti itu. Yang kita nilai itu dari kepolisian Dubai bahwa dari level yang paling bawah sampai dengan level paling atas, semua bisa yang skillnya sama. Iya. Dalam menggunakan teknologi, dalam berkomunikasi, semuanya sama. Tapi sistem kepangkatan di sana pun ada. Sistem pengangkatan ada. Tapi Kemampuannya merata. Sangat bahagia. Pertama, karena dilatih oleh kepala kepolisian Emirat Dubai. ya. Terus yang utama lagi, alma mater nambah. Iya. Terus alma mater Akpol, PT IKAT. Iya. Ini Akpol Dubai juga. Ngeletting di London. Terus kita juga ketika disebutkan kita dari mana, kepolisian Republik Indonesia, itu rasanya bangga banget kan. Sebenarnya asal Indonesia. Nah, boleh kita berapa kali disebut di Indonesia paling resilient, di Indonesia paling maju seperti itu. Pemirsa, kita kembali lagi di podcast Polri Presisi bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Ada Ibtu Novi Chandra Kurniawan dan Ibtu Andi Muhammad Nur Fadli. Ini luar biasa karena tadi di segmen awal dan diceritain yang gimana serunya ketika menginjakkan kaki pertama di Dubai ya dengan pendidikannya. Nah, Abang, izin bertanya nih Bang, kalau belajar bersama dengan para anggota polisi dari negara lain, tadi kan kurang lebih 50 negara ya. Nah, pasti kan banyak banget cerita bagaimana kepolisian di masing-masing daerahnya, kemudian mungkin meng-compare juga, mungkin polisian bagaimana sih sebenarnya teman-teman polisi di luar sana gitu. Silakan. Jadi, kalau menurut kami ini pengalaman yang sangat bagus. Iya. Karena kan kepolisian di tiap daerah itu bukan cuma daerah, tiap negara berbeda-beda. Jadi kita tahu, negara A, B, C itu lebih fokus di bagian CID, identification, terus crime. Ada juga negara-negara yang lebih fokus ke pelayanan, seperti itu kan. Ada juga banyak negara-negara yang mengedepankan preventif. Nah, itu kita bisa tahu, dan ini langsung kepada pelaku utamanya, anggota Polri-nya. Jadi hanya cuma teori. Kapan-kapannya aja. Kita langsung bertanya, kayak gimana sih? Oh, kalau kita dengar misalnya Inggris atau mungkin Malta atau negara-negara Eropa seperti itu, dan mereka punya kepolisian yang bertingkat-tingkat. Nah, dan juga berdiri masing-masing ada distrik-distriknya. Kita tanya, kenyataannya, oh memang betul. Dan kami juga ada perpindahan personel, kegiatan patrolinya. Jadi tahu bagaimana mereka bertindak. Terus kayak misalnya beberapa negara, saya misalnya senang kalau dinas itu ada kameranya. Kita kan tahu ini kalau kita komunikasi langsung. Kalau mereka tuh beberapa negara ada kameranya, jadi ketahuan kegiatan-kegiatan mereka. Terus ada juga negara-negara yang naik piket gitu kan, bisa pilih kendaraan, background seperti itu nih. Oh, jadi maksudnya ya cerita antar sesama polisi ya. Tapi maksudnya kalau misalnya boleh di compare,
ada nggak sih polisi dari satu negara yang emang menurut abang berdua ini, oh ini baik banget nih, ini kayaknya perlu kita terapkan nih di Indonesia gitu, ada nggak? Kalau kita selama di sana ya, Iya. karena kita langsung berada di Dubai dan kita juga dilibatkan ke Mabes Polisi yang Dubai, kita melihat bahwa kepolisian Dubai inilah yang mungkin kita nilai sangat bagus ya. Sangat bagus. Sangat bagus benar. Kenapa? Jadi inisiasi pendidikan ini aja udah menunjukkan mereka selangkah lebih maju. Ya. Ya, Mereka tuh teknologinya tinggi. teknologi sangat memanfaatkan teknologi. Ya kita tahu lah Dubai itu negara tapi Indonesia sebenarnya bisa seperti itu. Yang kita nilai itu dari kepolisian Dubai bahwa dari level yang paling bawah Iya. sampai dengan level paling atas semua bisa ya skillnya sama Oh, Iya. dalam menggunakan teknologi, dalam berkomunikasi semuanya sama. tapi sistem kepangkatan di sana pun ada. Sistem pengangkatan ada. Tapi, Kemampuannya merata. oh, Kemampuan. Jadi yang teknis di lapangannya mereka paham. Kalau berbicara dengan pimpinan paham juga. Begitu pula sebaliknya. Kalau pimpinan bikin kebijakan, kita tanya ke anggota yang level paling bawah pun mereka tahu paham. jadi semua istilahnya program pun bisa dijalankan dengan baik karena semuanya paham ya. Oh baik. Ini kayaknya perlu ada semacam kayak untuk seluruh polisi Indonesia ya, gitu kan ya. Kita di situ Perlu. pernah harus menunggu ya perwira ya itu ketika kegiatan kita dihandle oleh seorang bintara di sana. Mereka sudah Itu pernah sudah jalan, tidak lalu harus nunggu perwira harus laporan seperti itu. Mereka sudah. Karena skillnya tadi sama ya. Baik. Nah, kemudian ini kan pasti sudah selesai pendidikan dan informasinya kan memang dilantik oleh Kepala Kepolisian Emirat Dubai, Letnan Jenderal Abdullah Khalifa Al-Mari, benar ya? Betul. Nah, boleh diceritain perasaannya saat itu ketika dilantik bagaimana? senang banget, bahagia. Pertama karena dilatih oleh Kepala Kepolisian Emirat Dubai. Iya. Terus yang utama lagi alma mater nabah. Iya. Ya, terus alma mater Akpol, PT IKAN. Iya. Ini Akpol Dubai juga. Neleting di London. Terus kita juga ketika disebutkan kita dari mana kepolisian Republik Indonesia itu rasanya bangga banget kan sebenarnya Asal Indonesia. Oh jadi tetap ada ini ya kayak kalau di kita kan ada Trengginas lah, terus Adi Makayasanya ada di sana juga di proses pendidikan yang kemarin. ada Ya, mereka disebutkan. Ya. Nah, alhamdulillah kita berapa kali disebut di Indonesia paling resilient, di Indonesia paling maju seperti itu. Bangga banget rasanya. saya akan dicoba. Amin ya Allah, semoga rezeki doain ya. Nah, Abang izin mungkin ini yang terakhir. Aduh, padahal pengen banget nanya banyak ya. Mungkin ada penghargaan ataupun apresiasi yang diberikan oleh Polri untuk Abang berdua? Ada? Jadi kami juga melihat dari berita-berita terbaru Yes. itu kan, ya dengar-dengar Ha-ha. nanti kami akan diberikan reward Pinmas dari Kapolri, dan kami juga masih menunggu dari sistemnya kan. Mudah-mudahan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Amin. Pin emas ya. Aduh, belum dapat aku. Baik, terima kasih Abang untuk kebersamaannya. Terima kasih juga untuk pengalamannya luar biasa, dan mudah-mudahan sih kalau misalnya boleh gitu kan ilmu-ilmu yang didapatkan gitu kan ya di selama pendidikan bisa diterapkan di sini juga. Mungkin oh ya sebelum terakhir deh ada yang pengen kayak rencana ke depan tuh seperti apa nggak? Ya. Ada nih kepikiran nih aku nih. Jadi kalau kita lihat ya, yang mungkin harus difokuskan di Indonesia itu foresighting. Mereka tuh selalu mendengarkan foresighting. Jadi bertindak selangkah di depan di duluan. Mereka selalu berpikir seperti itu. Jadi kita jangan bertindak sebagai polisi yang represif saja atau bertindak setelah ada kejadian. Kita sebagai polisi selalu tekankan di Dubai itu. Kita bertindak selangkah di depan. Kita prediksi kira-kira di depan akan terjadi apa, kita duluan bertindak.
Sesuai dengan moto Pak Kapolri, presisi prediktif ya. Baik, luar biasa. Ini berarti memang benar-benar sudah sesuai Pak Kapolri izin untuk tagline-nya, presisinya. Tinggal bagaimana kita menerapkannya benar-benar yang kita benar-benar harus menjadi polisi yang prediktifnya tuh jalan gitu ya. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Maaf ya, tambah satu pertanyaan lagi tadi. Dan terima kasih pemirsa untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan presisi.